Ketika awan menutupi pandanganmu, maka kamu tidak melihat jalan di depanmu, dan kamu pun berhenti. Halo teman, bertemu dengan Pratsna di renunganku yang ke-26 yang berjudul Ekspektasi. Seperti biasa, ku awali dengan cerita pendek karya Antonio de Melo yang berjudul Anak Mati dalam Mimpi. Setelah bertahun-tahun berkeluarga, sepasang suami istri nelayan yang miskin akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu menjadi kebanggaan ayah dan ibunya. Setiap hari mereka gembira dan ceria bersama. Pada suatu hari, dia sakit keras. Banyak uang dikeluarkan untuk membayar biaya pengobatannya. Namun sayang, akhirnya anak itu meninggal. Ibunya sungguh sangat terpukul. Namun, ayahnya sama sekali tidak meneteskan air mata. Sesudah penguburan, ibu itu menuduh suaminya betul-betul tidak punya perasaan. Suaminya pun menjawab, "Dengarlah, mengapa aku tidak menangis? Tadi malam aku bermimpi aku menjadi seorang raja. Aku bangga karena mempunyai 8 orang putra. Alangkah bahagianya aku. Lalu aku terbangun. Sekarang ini aku sangat bingung. Aku mau menangisi 8 anak itu atau yang seorang ini?" Cerpen tadi menggambarkan sebuah respon mental teman yang terjebak di dalam ekspektasi, yaitu respon dari si suami. Si suami terjebak ekspektasi yang lahir dari bad faith yang justru membuat ia menolak realita. Apa maksudnya Pratsna? Begini teman, menurut Pratsna, ada 2 respon mental di dalam menghadapi realita kehidupan. Dari cerita ini yang bisa kita pelajari yaitu respon mental yang lahir dari bad faith yang membuat kita terjebak di dalam ekspektasi. Lalu yang satunya adalah respon mental yang lahir dari good faith yang membuat kita berada di dalam hope atau pengharapan. Yuk kita bedain dan kita bedah satu-satu. Dalam kehidupan beragama, seringkali kita justru terjebak di dalam bad faith yang justru membuat kita hidup di dalam ilusi ekspektasi. Mengapa? Karena bad faith itu bagi Pratsna fungsinya hanya seperti kita minum pereda nyeri saja, membawa kita di dalam kondisi nyaman lewat ekspektasi. Tetapi itu hanya sesaat, karena rasa sakit tidak akan hilang hanya dengan minum obat pereda nyeri saja jika akar sakitnya tidak diobati. Rasa sakit tetap akan muncul ketika realita itu datang lagi dan akhirnya kita minum obat lagi dengan cara hidup di dalam ekspektasi. Sebuah kenyamanan yang semu. Jadi teman, bad faith
itu lahir dari pengajaran yang fungsinya hanya seperti pereda nyeri saja, yaitu lahir dari ajaran yang tidak membimbing orang untuk menerima realita, tetapi justru membuat mereka lari dari realita dengan baju rohani atau moralitas yang semu. Ciri pengajaran yang menimbulkan bad faith adalah pengajaran yang menekankan pada ilusi daripada realita dan membuat orang hidup di dalam ekspektasi yang semu, seperti si suami yang hidup di dalam ekspektasi, yaitu memiliki 8 anak lelaki, karena dia tidak dapat berhadapan dengan realita bahwa anak tunggalnya sudah meninggal. Maka dia tinggal dan diam di dalam ekspektasi semuanya. Ciri lainnya dari pengajaran yang lahir dari bad faith adalah menghalangi orang untuk hadir penuh dalam kenyataan hidup yang ada dengan segala misteri dan penderitaannya. Contoh pengajaran yang menimbulkan bad faith yaitu pengajaran kemakmuran semu, yang justru buahnya adalah iman transaksional, karena berekspektasi meraih keuntungan yang maksimal dari setiap taburan finansial di rumah ibadah. Lalu contohnya lagi adalah pengajaran kesembuhan yang sempit. Berpikir jika didoakan tokoh rohani yang populer pasti sembuh, maka kita pun berekspektasi tinggi pada tokoh rohani tersebut. Bahkan ekstrimnya, kita tidak mau lagi pergi ke dokter karena merasa dengan iman saja pasti sembuh. Padahal Tuhan pun memakai tangan-tangan dokter juga untuk menyembuhkan kita. Dan ujung dari ekspektasi yang tinggi adalah kekecewaan dan kemarahan karena ekspektasi tidak terwujud di dalam kehidupan nyata, atau bahkan tetap tinggal di dalam ilusi ekspektasi sebagai tempat persembunyian untuk menghindari kenyataan seperti si suami tadi. Ekspektasi membuat si suami terputus dari proses untuk belajar dari penderitaan, yaitu kehilangan anaknya. Ia tidak mampu untuk ikhlas karena ia terus hidup dalam ekspektasi yang tinggi. Lalu, apa itu good faith, Pratsna? Good faith bukanlah iman yang selalu kelihatan happy tanpa masalah. Good faith adalah bentuk iman yang tetap berdiri tegak di tengah luka, tetap mencintai, tetap hadir dan jujur pada realita. Berani otentik dan berani menanggung penderitaan yang akhirnya berbuah hope atau pengharapan. Hope memiliki energi yang berbeda dengan ekspektasi. Ekspektasi mengisolasi dan mengikat, sementara hope membebaskan karena tidak menuntut hasil
persis seperti yang kita bayangkan. Hope atau pengharapan memberi energi untuk bertahan meskipun hasil akhirnya bisa berbeda. Hope bukan sebuah tuntutan seperti ekspektasi. Hope adalah kondisi batin yang percaya tetapi tetap berserah pada Sang Ilahi. Dan sekali lagi, ini adalah sebuah paradoks. Jika kalian ingin memahami paradoks, kalian bisa dengarkan renunganku yang berjudul Paradoks. Hope atau pengharapan bersifat realistis sekaligus transenden. Karena hope membawa kita menerima kenyataan sekarang sambil tetap percaya akan kemungkinan baik yang bisa terjadi. Ekspektasi membuat kita mudah kehilangan kekuatan karena kita menolak kenyataan sekarang dan terikat pada ilusi tentang yang seharusnya kita dapatkan. Ini justru menguras energi batin kita. Sementara hope justru menjaga kesadaran tetap hadir untuk menerima realita apa adanya. Tetapi kita tetap bergerak maju mengerjakan kehidupan dengan percaya walau di dalam penderitaan. Dan ini justru mengisi tangki kekuatan batin kita. Lalu, apa contoh pengajaran yang menumbuhkan good faith, Pratsna? Contohnya adalah doa bukan untuk mengubah keputusan Tuhan, tetapi untuk mengubah hatimu. Misalnya, kita sakit lalu minta sembuh pada Tuhan, tetapi kita belum atau tidak sembuh. Maka mintalah kekuatan untuk melewatinya dengan kesadaran bahwa tidak semua yang kita minta dikabulkan. Bukan karena Tuhan tidak mampu, tetapi karena Tuhan mau kita belajar. Doa membuat kita kuat menghadapi realita kehidupan. Lalu contohnya lagi, pengajaran yang membuka kesadaran bahwa intensi menabur adalah karena kita mencintai Tuhan dan sesama, tanpa perlu iming-iming pelipat gandaan tuaian. Memberi bukan karena imbalan, tetapi karena cinta. Memberi karena keikhlasan dan cinta menjauhkan kita dari ilusi transaksional. Sebuah ajaran yang didasari good faith atau iman yang baik melahirkan pengharapan yang tidak pernah putus, karena lahir dari kepercayaan akan otoritas, kuasa, kebesaran, dan tak terbatasnya Sang Pencipta. Yang artinya kita mengakui kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Saat batin kita ada di posisi ini, maka energi ilahinya akan memenuhi ruang batinmu, kesadaranmu, dan membawamu menang mengalahkan diri sendiri dan keadaan. Yuk,
kita tanggalkan awan ekspektasi yang menghalangi pandangan batin kita, supaya kita terus berjalan dan bertumbuh di dalam iman, cinta, dan pengharapan. Oke teman, terima kasih ya sudah berkontemplasi bersamaku through this channel. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.